Kisah Norma dengan ibunya juga dengan suaminya sekarang sampai harus dibuatkan film. Banyak orang yang menghujat ibunya dan menyalahkan tindakan bejat ibunya. Namun tahu gak kalian, sebenarnya kesalahan itu tidak 100% kesalahan ibunya Norma, tapi ada satu biang keroknya. Siapa biang kerok itu akan kita temukan pada analisis konten kita kali ini. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang kasusnya Norma ini, terlebih dahulu saya akan mengajak kalian sama-sama memahami apa itu adil. Karena dengan kalian memahami adil, nanti ada kaitannya dengan kasus ini. Karena nanti kan kalian akan bertanya, adil nggak ini untuk Norma? Apakah Norma mendapatkan keadilan dari Tuhan dengan kejadian ini? Nah, untuk menjawab itu kalian harus memahami dulu tentang adil. Begini, saya ambil satu analoginya begini. Bagaimana dengan orang-orang yang terlahir cacat? Ada yang buta, ada yang tanpa daksa, atau dari dia mulai lahir sampai dia meninggal dia mengidap satu penyakit yang gak sembuh-sembuh. Di mana keadilan Tuhan? Kan begitu. Nah, untuk memahami keadil itu kita harus garis bawahi. Adil itu akan kamu rasakan, akan kamu dapatkan setelah adanya putusan. Baru kamu merasakan ini adil nggak buat saya, adil nggak buat dia, setelah adanya putusan, setelah adanya penghakiman. Begitu loh. Nah, begitupun juga apakah Tuhan itu adil terhadap mereka yang terlahir dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, dengan kecacatan permanen, begitu loh. Di mana keadilan Tuhan? Nah, akan kita temukan yaitu keadilan Tuhan itu di mana? Nanti setelah adanya penghakiman, setelah adanya putusan. Di mana kalau untuk umat Islam, untuk orang yang beragama, keadilan itu akan dilihat secara real, secara nyata nanti di akhirat setelah adanya putusan. Karena di dalam Islam sendiri, di akhirat kelak, bahkan orang-orang yang terlahir normal, terlahir sehat-sehat saja, ketika di akhirat dia iri terhadap orang-orang yang cacat ini, terhadap orang-orang yang berpenyakit ini di dunia. Ketika di akhirat bahkan dia meminta, kalau tahu begitu mendingan saya terlahir cacat aja sejak awal, mendingan saya terlahir sakit-sakitan aja sejak awal. Setelah tahu apa kenikmatan yang dia dapatkan di akhirat kelak setelah adanya putusan dari Tuhan kepada mereka ini. Itulah keadilan Tuhan, begitu loh. Jadi kita nggak bisa mengklaim keadilan itu sekarang karena belum adanya putusan. Sama halnya dalam hukum pidana juga begitu. Kalau masih dalam persidangan atau masih dalam proses persidangan, kita kan juga belum menemukan keadilan itu, begitu loh. Nah, keadilan itu akan kita temukan ini adil atau tidak setelah adanya putusan, kan? Di dalam hukum juga begitu. Nah, begitupun juga yang terjadi terhadap Norma. Ini adil nggak sih? Kok Norma dapat ujiannya begitu? Punya suami yang malah berselingkuh dengan ibunya sendiri. Di mana keadilan Tuhan, begitu? Itu tidak bisa kita judge keadilan itu sekarang karena putusannya belum, begitu loh. Nah, itu tentang keadilan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Sebenarnya biang keroknya siapa sih? Apakah benar ini 100% kesalahan ibunya Norma? Kalau menurut saya, ini tidak 100% kesalahan ibunya Norma. Biang keroknya menurut saya adalah suaminya Norma. Bahkan diduga suaminya Norma menikahi Norma bukan pure karena mencintai 100% Norma, tetapi adalah cara untuk dia bisa dekat dengan ibunya. Karena sebelumnya dia lewat media sosial sudah saling berhubungan dengan ibunya, apakah lewat chat, dan lain sebagainya. Dan menurut saya si suaminya Norma ini punya kelainan mental. Apakah dipengaruhi dengan video-video
atau bagaimana yang mempengaruhi dia. Karena ada banyak dalam video-video asusila itu yang memberikan contoh bagaimana hubungan antara menantu dengan mertua. Nah, mungkin dia terobsesi yang mempengaruhi otaknya hingga merubah mentalnya, dan dia ingin merealisasikan di dunia nyata itu. Jadi biang kerok utamanya bagi saya itu adalah si suaminya Norma itu sendiri. Nah, lantas selanjutnya bagaimana pandangan Islam, pandangan agama, terutama Islam ya, karena kan Norma dan suaminya ini kan Islam, keluarga muslim lah ya, menghadapi ini begitu loh. Bagaimana Norma harus berbuat apa kepada ibunya, sedangkan di dalam Islam wajib hukumnya berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai memperingatkan ketika ditanya mana yang harus aku lebih hormati, ayahku atau ibuku. Kan Nabi Muhammad menjawab, ibumu, ayahmu. Jadi menyebut ibunya itu 3 kali baru ayah. Nah, maka kewajiban Norma untuk tetap berbakti kepada ibunya tetap wajib. Sebejat apapun ibunya, seberapa besar pun kesalahan ibunya, kewajiban untuk Norma berbakti kepada ibunya tetap melekat dan wajib. Namun berbakti kepada orang tua itu juga menggunakan akal sehat. Begitu loh ya. Berbakti itu bukan dalam ikut apapun, menuruti permintaannya ketika permintaannya itu adalah permintaan yang melanggar aturan Tuhan, aturan Allah. Ketika perintahnya itu menjurus pada maksiat, kita wajib menolak. Tetapi selagi kewajibannya itu tidak melanggar syariat, perintah Tuhan, maka tetap wajib ditaati. Jadi dibedakan ya antara berbakti dengan perbuatan kesalahan orang tua dengan berbaktinya kita, itu dibedakan. Jadi kesalahan itu sendiri, berbakti itu sendiri. Di luar konteks misalkan ibunya telah berselingkuh dengan suaminya, itu lain. Tetapi di bakti yang lain itu juga lain cerita, begitu loh. Karena justru surga untuk Norma di saat ini adalah yang terbaik itu adalah apa? Berbakti kepada ibu. Karena ini kalau saya berbakti kepada ibu saya itu tanpa ada alasan, tanpa ada beban dan lain sebagainya. Sedangkan Norma ketika berbakti kepada ibunya, dia punya beban mental begitu loh, yang mana ibunya telah berkhianat. Otomatis secara hitung-hitungan dari Tuhan beda dong antara berbakti saya sama ibu saya dengan Norma sama ibunya. Justru itu adalah peluang Norma mendapatkan ridhonya Tuhan, mendapatkan surganya Tuhan, itu jauh lebih, peluangnya lebih besar daripada saya yang berbakti kepada ibu saya tanpa ada alasan, dibandingkan dengan Norma yang dengan beban segitu besarnya begitu loh. Nah, maka kalau Norma terus aja berbuat baik kepada ibunya, tetap berbakti kepada ibunya, kemudian juga ya terutama kepada ayahnya ya, maka surga akan didapatkan bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Itu yakin betul, saya meyakini betul. Saya aja yang berbakti kepada ibu tanpa alasan seperti Norma, saya mendapatkan surga di dunia. Saya sudah merasakan hidup saya tenang, hidup saya bahagia, jarang banget galau, jarang sakit. Itu karena saya rasakan, karena itu bakti saya kepada ibu saya. Padahal itu tanpa beban, tanpa alasan. Bagaimana dengan Norma yang penuh, yang dengan beban begitu berat, dengan alasan yang begitu berat? Maka surganya jauh akan lebih nikmat untuk Norma itu sendiri. Nah, begitupun juga dengan kalian ya. Mungkin di antara kalian ada yang kurang hubungannya kurang baik dengan orang tua karena orang tuanya mungkin punya kelakuan yang kurang baik. Ingat, ketika Anda membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan tidak baik juga kepada orang tua, itu sebenarnya bukan sedang membalas ibumu, tapi kamu sedang menyusahkan dirimu sendiri. Yakin itu saya ya. Jadi sebejat apapun ibumu, serese apapun ibumu, berbaktilah kepada ibumu, karena itu ya untuk
dirimu, bukan untuk ibumu, begitu loh. Tetapi ketika kebejatan ibumu kamu balas dengan kebejatan, itu malah ibunya hancur, kamunya juga hancur. Jadi kalau Islam memandang ini semua, tetap berbakti itu tetap wajib. Karena apa? Ya untuk kebaikanmu sendiri. Karena Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha tahu seberapa pengorbananmu untuk Tuhan, kan begitu. Ketika kamu berbakti kepada orang tua, itulah bentuk pengorbanan dia kepada Tuhannya. Dan Tuhan gak mungkin diam, begitu loh. Tuhan juga tahu bagaimana pengorbanan Norma untuk Tuhannya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran untuk kehidupan kita sendiri. Saya berdoa kalian semua tetap selalu berbakti kepada orang tua dan hidupnya selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga kalian dalam keadaan selalu bahagia. Terima kasih karena sudah menyimak.